Hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling menarik dalam fisiologi manusia, yaitu perubahan permeabilitas membran dan perpindahan ion yang menjadi dasar terjadinya potensial aksi. Kita ingin berbagi pengetahuan tentang topik ini dengan cara yang mudah dipahami menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Proses ini adalah contoh nyata bagaimana tubuh kita itu dirancang untuk bekerja secara efisien dan harmonis. Pertama, kenapa sih perubahan permeabilitas membran itu penting? Jadi, apa sih perubahan permeabilitas membran itu dan kenapa hal ini penting dalam potensial aksi? Jadi, perubahan permeabilitas membran adalah pengaturan aliran ion melalui kanal ion berpintu listrik yang menjadi dasar terjadinya potensial aksi. Nah, tanpa perubahan ini, sel kita itu tidak dapat menghasilkan sinyal listrik yang diperlukan untuk komunikasi jarak jauh. Lalu, kenapa sih analogi jembatan tol itu digunakan untuk memahami perubahan permeabilitas membran? Karena jembatan tol dengan pintu otomatis itu mirip dengan cara kanal ion berpintu listrik mengatur aliran ion melalui membran plasma yang memungkinkan terjadinya depolarisasi dan repolarisasi. Kemudian, apa sih peran utama kanal natrium dan kalium dalam perubahan permeabilitas membran itu? Jadi, kanal natrium berpintu listrik itu memungkinkan ion natrium masuk ke dalam sel selama depolarisasi, sementara kanal kalium berpintu listrik itu memungkinkan ion kalium keluar dari sel selama repolarisasi. Jadi, bayangkan sebuah jembatan tol yang memiliki pintu otomatis. Ketika pintu terbuka, kendaraan itu dapat melintas dengan cepat. Ketika pintu tertutup, tidak ada kendaraan yang bisa lewat. Nah, dalam tubuh kita, kanal ion berpintu listrik adalah seperti pintu otomatis ini yang mengatur aliran ion melalui membran plasma. Untuk analogi jembatan tolnya begini. Jadi, kanal natrium berpintu listrik itu seperti pintu otomatis yang membuka untuk memungkinkan ion natrium masuk ke dalam sel selama depolarisasi. Di sisi lain, kanal kalium berpintu listrik itu seperti pintu lain yang membuka untuk memungkinkan ion kalium keluar dari sel selama repolarisasi. Lalu, untuk peran utama kanal ionnya begini. Jadi, potensial istirahat yaitu membran lebih permeabel terhadap kalium daripada natrium, sehingga potensial membran itu cenderung mendekati nilai potensial keseimbangan kalium yaitu minus 70 mV. Nah, perubahan ini mencolok. Jadi, selama potensial aksi, permeabilitas membran terhadap natrium dan kalium itu berubah drastis yang menyebabkan aliran cepat ion-ion ini mengikuti gradien elektrokimianya. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang sindrom Brugada, yaitu ketika pintu natrium tidak bisa terbuka dengan benar, semacam ada detak yang tersesat di ambang. Jadi, ada seorang pria muda berumur 28 tahun yang tiba-tiba kolaps di malam hari. Tidak ada riwayat jantung, tapi EKG menunjukkan elevasi segmen ST di V1 sampai V3. Ada tanda khas sindrom Brugada. Nah, di tingkat sel ada mutasi pada SCN5A yang mengganggu fungsi kanal natrium berpintu listrik, sehingga muncullah masalah baru bahwa kanal natriumnya terlalu lambat membuka atau terlalu cepat inaktif, sehingga permeabilitas natrium menurun sampai 70% selama fase 0 depolarisasi. Akibatnya, depolarisasi tidak mencapai ambang penuh. Efeknya potensial aksinya lemah. Ujung-ujungnya di ventrikel kanan ini menciptakan dispersi repolarisasi sehingga aritmia ventrikel fatal. Hal ini bukan kegagalan pompa, tapi kegagalan pintu tol membuka tepat waktu. Solusinya apa? Bisa dengan implantable cardioverter defibrillator, yaitu satu-satunya terapi yang menyelamatkan nyawa. Dan hindari demam, alkohol, obat sodium channel blocker. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa permeabilitas natrium itu bukan soal ada atau tidak ada, tapi kinetika pintu aktivasi melawan inaktivasi. Setelah itu, cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang masalah itu bukan pada keberadaan mekanisme, tapi pada waktunya. Lalu, keyakinan kita semakin baru dan semakin bagus bahwa kehidupan itu sering ditentukan bukan
oleh apakah kita bertindak, tapi oleh kapan kita bertindak. Pesannya apa? Jadi, dalam hidup kita ada kalanya seperti dalam kanal natrium, keterbukaan yang terlalu dini atau terlambat sama bahayanya dengan ketertutupan. Latihlah timing karena integritas aksi lahir dari presisi waktu. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan permeabilitas membran adalah mesin utama yang menghasilkan potensial aksi. Kedua, mekanisme kanal natrium berpintu listrik. Sebenarnya, bagaimana sih kanal natrium berpintu listrik itu bekerja selama potensial aksi? Caranya, kanal natrium itu memiliki dua pintu, yaitu pintu aktivasi dan pintu inaktivasi. Ketika ambang batasnya tercapai, maka pintu aktivasinya terbuka dengan cepat, yang memungkinkan natrium masuk ke dalam sel. Setelah beberapa milidetik, pintu inaktivasi menutup, sehingga menghentikan aliran natrium. Kemudian, apa saja sih konformasi kanal natrium dan bagaimana sih mereka itu berubah selama potensial aksi? Konformasi kanal natrium meliputi pertama, tertutup tetapi dapat membuka, kedua, terbuka atau aktif, dan ketiga, tertutup dan inaktif. Selama potensial aksi, kanalnya bergerak dari tertutup ke terbuka, lalu kembali ke tertutup dan inaktif. Lalu, kenapa sih kanal natrium itu disebut penjaga gerbang dalam potensial aksi? Karena kanal natrium itu mengatur aliran natrium masuk ke dalam sel selama depolarisasi, yang merupakan langkah awal dalam penciptaan potensial aksi. Jadi, bayangkan sebuah pintu geser modern yang memiliki dua lapis pengaman, satu pintu utama dan satu penghalang tambahan. Nah, dalam tubuh kita, kanal natrium berpintu listrik itu mirip dengan pintu ini, yang memiliki pintu aktivasi dan pintu inaktivasi. Ada tiga konformasi kanal natrium, teman-teman. Pertama, tertutup tetapi dapat membuka, yaitu pintu aktivasi tertutup, sementara pintu inaktivasi terbuka. Kedua, terbuka yang aktif, yaitu kedua pintu terbuka yang memungkinkan ion natrium masuk ke dalam sel. Ketiga, tertutup dan inaktif, yaitu pintu aktivasi terbuka tetapi pintu inaktivasi tertutup, mencegah aliran natrium lebih lanjut. Lalu, untuk dinamika kanal natrium selama potensial aksinya begini, teman-teman. Pertama, terjadi depolarisasi awal, yaitu ketika potensial membran mencapai ambang batas berjumlah minus 55 mV. Pintu aktivasi terbuka dengan cepat yang memungkinkan natrium masuk ke dalam sel. Kedua, terjadi inaktivasi cepat, yaitu setelah beberapa milidetik pintu inaktivasi menutup sehingga menghentikan aliran natrium. Terakhir, terjadi pemulihan, yaitu setelah potensial aksi selesai, kanal kembali ke konformasi tertutup tetapi dapat membuka. Selanjutnya, ada studi kasus kedua tentang episodik ataksia tipe 1, yaitu ketika pintu kalium tidak bisa menutup, semacam ada neuron yang tidak bisa berhenti bergetar. Jadi, ada seorang anak laki-laki yang mengalami serangan kehilangan koordinasi saat stres atau kaget. Selama serangan, ia gemetar, bicara pelo, dan tidak bisa berjalan lurus. Nah, genetiknya menunjukkan ada mutasi pada KCNA1, yaitu gen yang mengkode kanal kalium voltase gated, sehingga muncullah masalah baru bahwa kanal kaliumnya tidak menutup dengan benar selama repolarisasi. Lalu, permeabilitas kalium tetap tinggi sehingga terjadi hyperpolarisasi berkepanjangan. Kemudian, neuron cerebellarnya tidak bisa kembali ke minus 70 mV dengan cepat. Akibatnya apa? Akibatnya tidak siap untuk potensial aksi berikutnya. Ujung-ujungnya terjadi gangguan sinyal motorik. Hal ini adalah kegagalan penyeimbang menutup pintunya. Solusinya apa? Bisa dengan acetazolamid, penghambat karbonat anhidrase yang bisa menstabilkan pH sehingga mampu memperbaiki fungsi kanal kalium. Nah, dalam 2 minggu frekuensi serangan turun bahkan sampai 90%. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa repolarisasi bukan akhir, ia adalah transisi kritis menuju kesiapan berikutnya. Cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya masalahnya bukan pada aksi, tapi pada ketidakmampuan berhenti dengan bersih. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa keseimbangan itu bukan soal berhenti, tapi soal berhenti tepat pada waktunya. Pesannya apa? Tapi pastikan pintu K kita menutup sepenuhnya. Pesannya apa? Jadi jangan takut berhenti, tapi pastikan pintu kalium kita itu menutup sepenuhnya, karena hanya dari diam yang utuh, aksi berikutnya itu bisa lahir dengan utuh. Hal ini menunjukkan bahwa
bahwa kanal natrium berpintu listrik adalah penjaga gerbang yang mengatur aliran natrium selama potensial aksi. Ketiga, mekanisme kanal kalium berpintu listrik. Sebenarnya, bagaimana sih kanal kalium berpintu listrik itu bekerja selama potensial aksi? Caranya, kanal kalium itu memiliki satu pintu aktivasi. Ketika potensial membran itu mencapai puncak, maka pintu aktivasinya terbuka, yang memungkinkan kalium keluar dari sel untuk mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat. Lalu, apa sih peran kanal kalium dalam repolarisasi itu? Jadi, kanal kalium berpintu listrik itu memungkinkan kalium keluar dari sel, yang menyebabkan potensial membran kembali ke nilai istirahat, yaitu minus 70 mV. Kemudian, kenapa sih kanal kalium itu disebut penyeimbang dalam potensial aksi? Karena kanal kalium itu bertanggung jawab atas repolarisasi, yang mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat setelah depolarisasi. Jadi, bayangkan sebuah pintu sederhana yang hanya memiliki satu mekanisme buka tutup. Nah, dalam tubuh kita, kanal kalium berpintu listrik itu mirip dengan pintu ini, yang memiliki satu pintu aktivasi. Jadi, ada dua konformasi kanal kalium. Satu berupa tertutup, di mana pintu aktivasi tertutup yang mencegah aliran kalium. Satunya lagi itu terbuka, di mana pintu aktivasi terbuka yang memungkinkan kalium keluar dari sel. Untuk dinamika kanal kalium selama potensial aksinya begini. Ada repolarisasi ketika potensial membran mencapai puncak plus 30 hingga plus 40 mV. Maka kanal kalium berpintu listrik itu terbuka, yang memungkinkan kalium keluar dari sel. Ada pemulihan potensial istirahat, yaitu keluarnya kalium menyebabkan potensial membrannya kembali ke nilai istirahat, yaitu minus 70 mV. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang keracunan tetrodotoksin, yaitu ketika semua pintu natrium dikunci, semacam ada tubuh yang dibekukan oleh ikan. Jadi, ada seorang wisatawan yang makan ikan fugu di Jepang tanpa persiapan yang benar. Nah, dalam 30 menit dia mengalami mati rasa progresif, kelemahan otot, dan akhirnya gagal nafas. Jadi, ada racun tetrodotoksin dari ikan fugu yang mengikat kuat pada pori kanal natrium, sehingga muncullah konflik baru bahwa tetrodotoksin itu menyumbat pori kanal natrium sehingga permeabilitas natrium sama dengan nol. Akibatnya tidak ada depolarisasi sampai tidak ada potensial aksi, sehingga neuron sensorik itu tidak bisa mengirim sinyal nyeri. Akibatnya neuron motorik tidak bisa memicu kontraksi sampai diafragmanya menjadi paralisis, ujung-ujungnya terjadi asfiksia. Hal ini adalah penguncian total pintu tol natrium tanpa diskriminasi. Solusinya apa? Bisa dengan ventilasi mekanis yang bisa mempertahankan oksigenasi sampai racun di metabolisme antara 24 sampai 48 jam. Nah, tidak ada antidot spesifik, hanya ada dukungan hidup. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa satu molekul kecil itu bisa menghentikan seluruh sistem komunikasi tubuh. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang ada kalanya ancaman terbesar itu bukan pada kompleksitas, tapi pada intervensi pada titik kritis. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kerentanan sistem itu lahir dari ketergantungan pada satu mekanisme tidak tergantikan. Pesannya apa? Jadi, dalam sistem apapun, biologis, sosial, atau teknologi, jangan pernah biarkan satu titik menjadi satu-satunya jalan. Karena ketika pintu natrium itu dikunci, seluruh tubuh bisa mati. Hal ini menunjukkan bahwa kanal kalium berpintu listrik adalah penyeimbang yang mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat. Keempat, peran pompa natrium kalium dalam pemulihan. Jadi, apa sih fungsi pompa natrium kalium dalam pemulihan setelah potensial aksi itu? Jadi, pompa natrium kalium itu aktif memompa natrium keluar dan kalium masuk melawan gradien konsentrasi menggunakan energi dari ATP untuk memastikan bahwa sel itu siap untuk potensial aksi berikutnya. Lalu, kenapa sih pompa natrium kalium itu penting dalam stabilitas lingkungan internal sel? Karena pompa natrium kalium itu memulihkan distribusi ion setelah potensial aksi yang menjaga gradien elektrokimia yang diperlukan untuk fungsi sel. Kemudian, apa sih yang akan terjadi jika pompa natrium kalium itu tidak berfungsi? Jadi, tanpa pompa natrium kalium, maka gradien ion akan hilang dan sel kita itu tidak dapat menghasilkan potensial aksi lagi yang akan mengganggu komunikasi
komunikasi antar sel dan fungsi vital tubuh. Jadi, bayangkan sebuah mesin pompa air yang memompa air kembali ke tempat semula setelah banjir. Nah, dalam tubuh kita, pompa natrium kalium adalah seperti mesin ini yang memulihkan distribusi ion setelah potensial aksi. Untuk fungsi pompa natrium kaliumnya begini. Jadi, pompa ini aktif memompa natrium keluar dan kalium masuk melawan gradien konsentrasi dengan menggunakan energi dari ATP. Hal ini memastikan bahwa sel itu siap untuk potensial aksi berikutnya. Apa sih pentingnya pompa natrium kalium? Jadi, tanpa pompa natrium kalium, maka gradien ion akan hilang dan sel kita itu tidak dapat menghasilkan potensial aksi lagi. Selanjutnya, ada studi kasus keempat tentang iskemia cerebral, yaitu ketika pompa natrium kalium kehabisan bahan bakar. Semacam ada otak yang kehilangan gradiennya. Jadi, setelah stroke iskemik, aliran darah ke korteks berhenti. Nah, dalam 2 menit ATP akan habis. Kalau tanpa ATP, maka pompa natrium kalium berhenti. Sehingga muncullah masalah baru bahwa natriumnya menumpuk di dalam sel sehingga kalium bocor keluar. Akibatnya, gradien elektrokimia runtuh sehingga membran depolarisasi masif, bahkan sampai minus 20 mV. Akibatnya, kanal natrium inaktif permanen sampai terjadi tidak ada potensial aksi, sehingga glutamat dilepas masif. Akibatnya, terjadi eksitotoksisitas. Ujung-ujungnya terjadi kematian neuron. Hal ini bukan kegagalan kanal, tapi kehancuran fondasi yang menjaga permeabilitas bermakna. Solusinya apa? Bisa dengan reperfusi dini selama 5 jam kurang lebih untuk memulihkan aliran darah sehingga ATP-nya kembali. Akibatnya pompanya aktif. Bisa juga dengan neuroproteksi atau hipotermia dengan cara mengurangi metabolisme sehingga memperlambat kerusakan. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa permeabilitas kanal itu tidak berarti tanpa gradien ion. Cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya masalah itu bukan pada pintu, tapi pada perbedaan tekanan di kedua sisinya. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kebebasan memilih atau permeabilitas itu lahir dari ketidakseimbangan yang terjaga atau gradien. Jadi, jangan hanya fokus pada pintu dalam hidup kita. Pastikan gradien kita terjaga. Tujuan melawan kenyataan, harapan melawan usaha, nilai melawan tindakan. Karena tanpa perbedaan itu, setiap pilihan jadi tidak bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah pengatur ulang yang menjaga stabilitas lingkungan internal sel. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam perubahan permeabilitas membran. Semacam ada tarian 3 penjaga, natrium, kalium, dan pompa. Jadi, perubahan permeabilitas membran itu mengungkap 3 kebenaran universal. Pertama, aksi itu dimulai dengan keterbukaan terkendali. Kedua, keseimbangan dipulihkan dengan pelepasan tepat waktu kalium. Ketiga, kesiapan berikutnya itu dibangun dengan pemulihan aktif pompa natrium kalium. Jadi, di balik setiap potensial aksi ada tarian 3 penjaga. 1 yang membuka jalan, 1 yang menutupnya, dan 1 yang membersihkan jejaknya agar jalan berikutnya tetap murni. Teman-teman, perubahan yang bisa kita alami setelah menonton video ini adalah cara berpikir kita semakin luas bahwa kita melihat keputusan bukan sebagai peristiwa tunggal, tapi sebagai siklus terbuka tutup pulih. Keyakinan kita semakin solid bahwa kita percaya bahwa kualitas hidup itu ditentukan oleh integritas setiap fase, bukan hanya oleh keberanian membuka pintu. Tindakan kita semakin bagus bahwa kita lebih berhati-hati dalam menghormati fase repolarisasi dan pemulihan, karena tahu bahwa tanpa itu tidak ada aksi berikutnya yang utuh. Sebagai calon dokter, pahamilah, kita bukan hanya mengobati gejala, kita memulihkan tarian 3 penjaga yang menjaga setiap sel tetap siap untuk hidup. Teman-teman sekalian, perubahan permeabilitas membran dan perpindahan ion adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Dia adalah hasil interaksi antara kanal natrium berpintu listrik, kanal kalium berpintu listrik, dan pompa natrium kalium. Dia memungkinkan tubuh menghasilkan potensial aksi yang merupakan dasar komunikasi jarak jauh di tubuh
tubuh kita. Ia adalah fondasi bagi fungsi vital tubuh seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Sebagai calon dokter, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari dan memahami mekanisme ini sehingga dapat memberikan perawatan terbaik bagi pasien di masa depan. Your body has a nerve that controls your heart, lungs, digestion, emotions, and stress. It is called the vagus nerve. It starts in your brain and travels down your neck, touching almost every major organ. This single nerve decides how fast your heart beats, how deep you breathe, and how calm your body feels. When the vagus nerve is active, your body enters rest and repair mode. Inflammation drops. Digestion improves, anxiety fades. But when it is weak, your body stays stuck in fight or flight. Here's the shocking part. Over 80% of vagus nerve signals travel from the body to the brain, not the other way around. Your organs talk to your brain more than your brain talks to them. This is why breathing slowly, cold exposure, and gut health directly change your mental state. The vagus nerve is not just anatomy. It is the biological switch between survival and healing.